Halo teman-teman, kesombongan manusia seringkali membuat manusia berontak dan tidak lagi percaya kepada Allah. Hari ini kita akan belajar tentang Ayub. Allah membongkar kesombongan Ayub melalui penderitaannya. Mari kita simak kisahnya. Halo teman-teman, dalam kisah Ayub bab 38, Allah membongkar kesombongan Ayub melalui sebuah penderitaan. Allah menegur Ayub seakan-akan Allah ingin mengatakan bahwa pengertian yang Ayub miliki tentang jalan terang ataupun jalan menuju kegelapan tidak akan pernah dapat sepenuhnya memahami yang namanya pengertian dan kebesaran Allah. Dalam Ayub bab 38 ayat 19 sampai 21 disampaikan kepada Ayub, ketika engkau telah lahir dan hari-harimu telah banyak, tentu engkau akan mengenal dan mengetahui mana jalan menuju terang dan mana jalan yang menuju kegelapan. Namun itu semua tidaklah akan pernah cukup untuk Ayub dapat memahami yang namanya pengertian serta kebesaran Allah secara penuh. Masih banyak misteri ilahi yang tidak mudah diterima dan dicerna oleh Ayub. Ketika Ayub protes dengan Tuhan, seakan-akan ia telah mengerti semua tentang jalan terang dan jalan menuju gelap. Dalam Ayub bab 30, Ayub mengatakan hidupnya sudah di jalan yang benar, namun tetap mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Ayub tetap mengalami yang namanya penderitaan, ditertawakan oleh teman-temannya. Di situ jiwa Ayub berontak kepada Tuhan. Ia memprotes sangat keras kepada Tuhan, seolah-olah melalui pengertian yang ia dapatkan, harusnya penderitaan ataupun hal-hal yang telah diterima Ayub pada saat itu semuanya tidak terjadi. Teman-teman, melalui bacaan hari ini kita dapat merenungkan bahwa pengertian yang kita miliki seringkali membuat kita merasa lebih tahu, bahkan lebih mengerti akan suatu hal, atau pula seringkali membuat kita menjadi merasa diri telah benar, lebih benar dan pasti benar. Bahkan tidak jarang jiwa kita menjadi berontak dan protes pada Tuhan akan hal-hal yang terjadi berdasarkan pengertian kita sendiri. Jiwa yang berontak kepada Tuhan adalah sebuah tanda kesombongan manusia. Dan yang terjadi selanjutnya, kita akan mengalami yang namanya kepahitan dan mungkin menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kita juga terkadang menolak nasihat-nasihat dan pewartaan kabar baik karena merasa sudah mengerti semua, sudah tahu semuanya. Padahal pengertian kita sangatlah terbatas. Sedangkan pengertian dan kebesaran Allah tidak terbatas dan tak terselami sepenuhnya oleh kita. Kristus Yesus dalam kisah Injil hari ini, Lukas bab 10 ayat 13 sampai dengan 16, menegur bahkan mengecam dengan keras orang-orang di kota Korazim, Betsaida dan Kapernaum, karena mereka merasa telah cukup memiliki pengertian akan Allah hingga mereka mulai hidup dengan pengertian sendiri dan tidak mau mendengarkan serta menolak pewartaan kabar baik yang telah disampaikan oleh Kristus Yesus dan juga oleh para murid. Melalui kedua bacaan ini, kita diajak untuk tidak bersandar kepada pengertian sendiri, namun dengan rendah hati kita mau terus-menerus mencari kehendak Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup yang terjadi. Tetap mau belajar untuk mendengar pewartaan-pewartaan kabar baik, tetap mau menerima teguran-teguran baik, agar kita juga selalu dapat membangun diri kita dan berjalan di dalam kebenaran dan pertobatan yang telah Kristus Yesus sampaikan kepada kita. Tetap setia, tetap semangat, fiat lu, jadilah terang.